warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Karunia Gali Permadani SPD MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Kepada yang terhormat Mbak Asprak, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Berliana Melati Difta. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Berliana Melati Difta, dengan NPM 2120305085, dan yang kedua yaitu Mbak Farihatul Hidayah dengan NPM 21203050. Pada presentasi ini kita akan membahas tentang yang pertama ada anatomi organ penyusun, yang kedua ada mekanisme ekspirasi dan respirasi, yang ketiga ada pertukaran dan transport gas pernafasan, yang keempat ada frekuensi pernafasan, dan yang terakhir ada gangguan atau kelainan pada sistem respirasi. Yang pertama yaitu anatomi penyusun sistem respirasi pada manusia. Pengertian dari sistem respirasi. Pengertian pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dapat bernafas, menghirup oksigen dalam udara bebas, dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada respirasi luar yang merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Yang kedua ada respirasi dalam yang merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Yang selanjutnya alat-alat pernafasan. Yang pertama itu ada rongga hidung atau cavus nasalis. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavus nasalis. Rongga hidung terlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak, yaitu kelenjar sebacea, dan kelenjar keringat, yaitu kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Dan di sebelah ini ada gambar, itu yang pertama ada rongga hidung, yang selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau sering kita sebut dengan nasofaring pada bagian depan, dan saluran pernafasan atau yang kita sebut dengan orofaring pada bagian belakang. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan masuk makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suatu percakapan. Yang ketiga itu ada batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan merupakan pipa yang panjang dengan ukuran kurang lebih 10 cm dan terletak pada bagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku dikelilingi oleh cincin tulang rawang. Dan pada bagian dalam rongga bersilia, silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Terus yang selanjutnya itu ada pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea. Di depannya yaitu lariofaring. Salah satu tulang rawang pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal faring. Fungsi utama faring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuk udara. Terus selanjutnya yaitu cabang batang tenggorokan atau yang kita sebut dengan bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus yang membentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkar lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru.
Yang selanjutnya yaitu paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau yang kita sebut dengan pulmodexter, dan yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri yang kita sebut dengan pulma sister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapisan yang tipis disebut dengan pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru disebut dengan pleura dalam atau dengan pleura visceralis, dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut dengan pleura luar atau pleura parientalis. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme ekspirasi dan inspirasi. Mekanisme respirasi. Ya, oke. Di sini ada dua. Yang pertama ada inspirasi. Nah, inspirasi itu terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil dan diikuti paru-paru yang mengembang, mengakibatkan tekanan udara lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Yang kedua itu ada ekspirasi. Nah, ekspirasi ini diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada, sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Nah, di samping ini ada gambar yang itu proses mekanisme inspirasi dan mekanisme inspirasi ya teman-teman. Kita dapat membedakannya, kalau inspirasi itu masuk, kalau ekspirasi berarti keluar. Selanjutnya itu ada skema pernafasan. Di sini skema pernafasannya itu ada pernafasan dada sampai inspirasi dan pernafasan dada sampai ekspirasi. Pernafasan dada sampai inspirasi itu yang pertama ada kontrol otot antara tulang rusuk. Nanti kita akan berlanjut ke tulang rusuk yang terangkat sehingga rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Nah, selanjutnya itu tekanan udara dalam perut rendah, dan yang terjadi akan udara luar masuk ke dalam paru-paru. Yang sebelahnya itu ada pernafasan dada atau ekspirasi. Di sini itu untuk pernafasan dada atau ekspirasi itu ada relaksi otot antara tulang rusuk. Setelah itu tulang rusuk akan turun dan rongga dada akan mengecil. Paru-paru juga akan mengecil. Nah, tekanan udara dalam paru-paru itu akan meninggi sehingga udara keluar dari paru-paru. Yang selanjutnya adalah pertukaran dan transport gas pernapasan. Yang pertama ada fisiologi respirasi dalam pertukaran gas pada membran respiratori. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut, pertukaran udara atmosfer melalui hidung sampai ke paru-paru atau respirasi dan sebaliknya. O2 yang terkandung dalam alveolus bertukar dengan CO2 yang terkandung dalam darah yang terdapat dalam pembuluh darah alveolus melalui proses difusi. Nah, difusi gas terdiri atas molekul-molekul sederhana yang bebas bergerak satu sama lain. Ini berlaku bagi gas-gas yang terlarut di dalam cairan dan jaringan tubuh. Difusi bisa terjadi bila tersedianya sumber energi sehingga menimbulkan gerakan kinetik dari molekul-molekul gas. Difusi dalam cairan pada pertukaran O2 dengan CO2 di jaringan. Molekul-molekul dalam suatu gas pada suatu ruangan bergerak dengan kecepatan seperti kecepatan suara. Setiap molekul bertubuhkan sehingga 1100 kali per detik dengan molekul sekitarnya. Lalu pertukaran gas di dalam tubuh. Proses difusi berlangsung sederhana, yaitu hanya dengan gerakan molekul secara bebas melalui membran sel dan kontraksi tinggi atau tekanan tinggi ke konsentrasi rendah atau tekanan rendah. Oksigen berdifusi masuk ke dalam sel oksigen. Oksigen ini digunakan dalam proses respirasi dalam mitokondria. Hasil respirasi berupa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida dari sel berdifusi ke dalam kapiler darah lalu dibawa oleh paru-paru.
Nah, transport gas pernapasan itu melalui sistem sirkulasi dimulai dari proses difusi O2 dari paru-paru ke kapiler darah. Oksigen kemudian dibawa oleh hemoglobin darah ke sel-sel tubuh. Pada saat yang bersamaan, darah juga berperan dalam CO2 transport dari jaringan ke paru-paru. Pernapasan atau pertukaran gas pada manusia itu berlangsung dalam dua tahap, yaitu ada respirasi eksternal atau pernapasan eksternal dan respirasi internal atau pernapasan internal. Nah, yang pertama ada respirasi eksternal. Pernapasan eksternal terjadi di permukaan alveolus yang ada di dalam paru-paru. Pernapasan eksternal merupakan terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pada respirasi internal, yaitu pernapasan atau pertukaran udara antara sel darah merah di dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Jadi, pernapasan ini terjadi di lokasi yang jauh lebih dalam dibanding dari pernapasan eksternal. Selanjutnya ada regulasi respirasi. Pusat pernapasan adalah beberapa kelompok neuron yang terletak di sebelah bilateral medula oblongata dan pons. Organisasi pusat pernapasan, daerah ini dibagi menjadi 3 kelompok neuron, yaitu ada kelompok pernapasan dorsal, kelompok pernapasan ventral, dan juga pusat pneumotaksik. Kegiatan pusat pernapasan dapat dipengaruhi oleh yang pertama, pusat pernapasan di korteks cerebri untuk kontrol volunteer. Kontrol respirasi secara volunteer dapat membuat hiperventilasi atau hypoventilation yang menciptakan gangguan PCO2, pH, dan PO2 dalam darah. Lalu emosi dari pusat sistem limbik. Yang ketiga ada chemoreptor perifer di aorta arcus dan cabang arteri karotis oleh penurunan PO2, peningkatan PCO2, dan peningkatan dan penurunan pH. Lalu yang keempat ada rangsangan stress reseptor jaringan paru-paru yang meningkat Herrick-Brown reflex. Yang kelima ada rangsangan proprioreseptor dari otot dan sendi saat tubuh bergerak. Dan yang terakhir lewat sentuhan, suhu dan nyeri sensorik menstimulasi melalui serat sensorik yang merangsang pusat pernapasan. Yang selanjutnya ada frekuensi pernapasan. Cepat atau lambatnya frekuensi pernapasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi atau kedudukan tubuh, dan juga aktivitas. Selanjutnya adalah gangguan atau kelainan pada sistem respirasi. Gangguan atau kelainan pada sistem respirasi beberapanya ada emfisema atau merupakan penyakit pada paru-paru. Lalu asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan berubah. Lalu ada influenza atau flu, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan juga pilek. Lalu ada tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Lalu ada kanker paru-paru, yaitu penyakit ini merupakan salah satu paling berbahaya karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Lalu yang terakhir ada pneumonia atau gejala coronavirus. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae sehingga alveolus penderita akan terisi cairan. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada Mbak Mela. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Rika atas penyampaian materinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau melihat dan menyimak video yang kita buat. Alhamdulillah untuk presentasi PPT atau materi telah selesai. Yang selanjutnya yaitu sesi diskusi, di mana sesi diskusi ini akan dilakukan di grup WhatsApp bersama dengan Mbak Asprak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.